Shalom sidang jemaat, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, saya percaya kita semua tetap semangat, amin. Kita tahu kasih Tuhan, kebaikan Tuhan begitu limpah bagi kita. Biarlah kita boleh tetap setia di dalam Tuhan. Mari sidang jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan memulai ibadah kita pada minggu ini. Bapa dalam surga, kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Kami berterima kasih buat kasih berkat Tuhan yang begitu limpah bagi kami. Penyertaan-Mu hari lewat hari, sungguh boleh kami rasakan begitu luar biasa. Khususnya Tuhan dalam ibadah pada minggu ini, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau memakai dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih, kami rindu apa yang menjadi kerinduan-Mu. Jadi sepanjang ibadah pada minggu ini Tuhan, terima kasih melawat kami, menjamah kami Tuhan. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu menjadi kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat, mari kita siapkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpinan pujian saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan setianya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita boleh bersama-sama berterima kasih kepada Dia. Karena Dia Allah yang menjadi sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber keselamatan dalam hidup kita. Amin. Untuk itu kita sebagai anak-anak Allah, kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Miliki iman yang kuat dan tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan. Karena setiap kita melakukan semuanya itu kita akan beroleh kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian di hadapan Tuhan. Berdoalah, berjagalah senantiasa. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi bersama-sama di hadapan Tuhan. Meninggikan dan memuji Allah. Haleluya. Berdoalah, berjagalah senantiasa, sebab tak lama lagi Yesus akan datang. Jangan engkau tidur lelap, terbuai arus dunia, tapi bangun berjagalah dan tetap sadar bila saat hari Tuhan itu tiba. Yesus kan datang sebagai Raja, segala Raja. Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Tapi bangun berjagalah dan tetap. Haleluya Tuhan.
terima kasih Tuhan. Kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, khususnya kami jemaat Shalom Tuhan, rindu Tuhan untuk menerima mahkota kehidupan yang sedang Kau sediakan bagi kami Bapa. Sebagai upah kami yang cinta Tuhan Yesus, sebagai upah kami yang setia kepadamu Tuhan, sebagai upah kami yang selalu mengasihi Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Untuk itu Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan, membuat kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk tetap hidup di dalam kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap cinta Yesus dan kami tetap mengasihi Engkau Bapa. Tidak ada yang bisa kami perbuat di hadapan Engkau Tuhan. Namun kami hidup belajar untuk datang di hadapan Tuhan dengan setia dan mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Amin Tuhan. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, haleluya, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia Tuhan. Ku tetap
bahwa kami ingin melakukan sesuai yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan sudah kami naikkan ini, Tuhan, sudah sampai dalam hadirat-Mu. Dan Engkau juga sudah menguatkan dan meneguhkan kami, seluruh dan jemaat-Mu yang ada, khususnya Gereja Rebus Shalom, Tuhan. Dan pada saat ini juga sebentar kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau yang terus pimpin dari awal sampai akhir firman-Mu disampaikan, Tuhan Yesus. Sehingga boleh kami terima sebagai hati yang terbuka di hadapan Tuhan, dan firman-Mu boleh berbicara dengan jelas dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami bukan sebagai pendengar saja, Tuhan, tapi terlebih lagi, Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kami terus undang kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah ibadah kami saat ini dari pertengahan sampai akhirnya. Khususnya ketika pemberitaan firman Tuhan boleh disampaikan saat ini, Bapak. Terima kasih, berkati semua Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka juga sungguh-sungguh dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan, pada kesempatan saat ini kita masih tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan beribadah walaupun masih secara online, belum tatap muka, tapi kami percaya dan saya percaya secara pribadi tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Dan di bulan ini masih tentang gandum atau sekam. Temanya masih tentang gandum atau sekam. Di minggu yang pertama sampai di minggu lalu, Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus sudah mendengarkan tentang pemberitaan firman Tuhan yang menceritakan tentang gandum atau sekam. Nah, pada saat kesempatan ini juga saya akan menyampaikan beberapa hal tentang gandum atau sekam ini. Tapi pada kesempatan ini saya akan memberikan 4 ciri, ya, 4 ciri seseorang di mana dia dicontohkan atau diumpamakan sebagai gandum. 4 ciri kehidupan seseorang yang dicontohkan dia sebagai gandum atau sekam. Ya, nah yang pertama, bagaimana ciri orang yang kedapatan dia sebagai gandum tanda kutip di sini? Yang pertama, dia percaya kepada Allah. Hidupnya percaya kepada Allah. Hanya percaya kepada Allah saja, apapun yang boleh terjadi dalam kehidupannya. Salah satu ciri dari seseorang yang dinyatakan sebagai atau dicontohkan sebagai keberadaan gandum di sini. Tidak digoyahkan, tidak diombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Apapun yang terjadi dia berkomitmen, dia punya satu tujuan, dia punya satu keinginan, saya tetap percaya kepada Allah saja. Apapun yang terjadi. Kita buka dalam kitab Markus 11 ayat yang ke-22. Markus 11 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Tidak ada pilihan yang lain. Tidak kadang-kadang percaya kepada Allah, tidak kadang-kadang ikut arus dunia. Kalau ada orang ngajak ke tempat yang lain, ikut kepada yang lain, tidak seperti itu. Kalau dia merasa dia adalah anak Allah, ya, dia yang sudah dipisahkan dari dunia ini, ya, tidak sama lagi keberadaannya dengan dunia ini. Dia sudah dipisahkan dari kehidupannya yang lama menjadi hidupnya yang baru. Dia harus tetap percaya kepada Allah apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Tidak ada yang bisa menggoyahkan. Kita boleh lihat contoh-contoh dari tokoh Alkitab bagaimana keberadaan mereka yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Ada masalah yang mereka hadapi, mereka percaya kepada Tuhan. Cukup dia percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau
imanku tergoyahkan. Aku tidak mau pindah kepercayaan ke yang lain. Aku hanya tetap mau percaya kepada Allah saja. Apapun yang terjadi, karena saya milik Allah, maka saya harus percaya kepada Allah. Saya bukan milik iblis. Bapak Ibu di rumah bukan milik iblis. Makanya kita tidak percaya kepada dia. Karena kita milik Allah, kita anak-anak Allah, maka kita harus percaya kepada Allah. Itu ciri yang pertama. Lalu yang kedua, iman yang tak tergoyahkan. Iman yang tak tergoyahkan. Kita boleh baca dari kitab Roma pasal yang keempat, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Roma pasal 4 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasal yang keempat ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Amin. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin, puji Tuhan. Secara keberadaan dirinya sebagai manusia, secara jasmani sudah tidak lagi memungkinkan, ya, untuk dia menjadi bapa segala bangsa, untuk dia mempunyai keturunan, untuk dia memiliki keturunan, tapi dia punya iman yang sungguh luar biasa, yang tak tergoyahkan oleh apapun juga. Dia lihat juga istrinya sudah lanjut usia, dia juga sudah lanjut usia, tapi dia tetap beriman kepada Allah. Tidak ada di sekelilingnya yang membuat dia untuk dia bisa beriman kepada Allah. Atau dengan kata lain, di sekelilingnya itu kalau dilihat dari secara manusia itu dia tidak memungkinkan untuk dia percaya kepada Allah atau beriman kepada Allah. Tetapi dengan keyakinan yang teguh, apapun yang terjadi, Tuhan sudah bilang, saya akan menjadi bapa atas segala bangsa dan saya percaya janji firman Tuhan dan itu akan digenapi dalam kehidupan saya. Abraham meyakini itu dan dia mengimani itu dan itu terjadi pada diri Abraham. Dan kita tahu sekarang dan kita sudah tahu dari firman Tuhan bahwa Bapak Abraham itu adalah bapa dari segala bangsa, atau dikatakan juga bapa dari orang percaya, orang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita tidak bisa beriman kepada Allah. Akan banyak hal yang membuat kita jatuh, akan banyak hal membuat kita tergoyahkan, akan banyak hal membuat kita tidak berdaya dan menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Tetapi ketika kita yakini firman Tuhan, ayat demi ayat yang sudah kita dengarkan, yang sudah diberitakan, yang sudah disampaikan, kita yakini firman Tuhan dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita katakan amin atas setiap firman Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Maka itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Sekalipun tidak ada yang mendukung. Secara manusia kita boleh lihat. Tapi kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Dia senantiasa melihat anak-anaknya yang senantiasa taat akan firman-Nya, yang senantiasa melakukan firman-Nya. Dan kalau Bapak Ibu boleh baca di kitab Perjanjian Lama, sungguh nyata ya janji Allah itu dalam kehidupan Abraham. Diberikan keturunan, dan dari keturunan itu diberikan lagi keturunan sampai saat ini. Kita sungguh bersyukur dan luar biasa punya Allah yang luar biasa juga. Kita boleh belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang sebelumnya, yang senantiasa mereka beriman kepada Tuhan. Sekalipun banyak
pergumulan yang mereka boleh hadapi, banyak tantangan yang boleh mereka hadapi, tetapi mereka tidak terlempar, mereka tidak terlepaskan, mereka tidak terbawa oleh arus dunia ini. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Bapak Ibu kita semuanya yang ada pada saat ini? Apakah kita punya iman seperti Abraham? Apakah kita kedapatan punya iman seperti Abraham yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga? Apapun yang boleh terjadi, kita boleh tetap pandang kepada Yesus. Karena Dia yang menjadi penolong kita, karena Dia yang menjadi pelindung kita, dan Dia selalu menyertai kehidupan kita. Yang pertama tadi, percaya kepada Allah, iman yang tak tergoyahkan. Yang ketiga, ciri-ciri seorang anak atau ciri-ciri seseorang yang dicontohkan atau diibaratkan atau diumpamakan seperti gandum yang kedapatannya berat, iman mutu rohaninya, kualitas rohaninya sungguh luar biasa, ya. Itu adalah dia selalu setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, kembali lagi saya mengatakan, banyak hal yang tidak membuat kita setia saat-saat ini. Ya. Banyak hal yang membuat kita bisa lari dari Tuhan saat ini. Kita boleh melihat banyak orang yang pundung, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang merasa terluka hatinya. Saya tidak tahu itu penyebabnya apa. Tetapi kalau hal itu yang membuatkan kita jauh dari Tuhan, kita mau putuskan itu juga, kita mau serahkan semuanya itu kepada Tuhan, karena itu akan merugikan diri sendiri. Kita hidup di dalam dunia ini, kita bukan menyenangkan hati manusia. Kita hidup dalam dunia ini, kita menyenangkan hati Allah. Kalau seseorang setia kepada Allah, ingat janji Tuhan. Tidak akan pernah ditinggalkan. Karena Dia juga adalah Bapa kita yang setia akan janji-janjinya. Setiap janji yang telah difirmankannya itu akan diberikan kepada setiap anak-anaknya yang setia kepadanya. Yang tidak pernah merasa lelah, yang tidak pernah merasakan hitung-hitungan, yang tidak pernah merasakan kekecewaan sekalipun. Seharusnya dia merasa kecewa, tapi dia halaukan semua itu karena Tuhan Yesus. Ya, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan Yesus. Dia halaukan semua itu dan dia berjanji, Tuhan, aku mau tetap setia. Pujian mengatakan, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Tuhan gak menuntut macam-macam dari kita, sederhana. Cukup dengan setia. Tidak ada yang mendukungmu, tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada yang menopangmu, tetap setia kepada Tuhan. Ingat, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya, yaitu Tuhan Yesus, Bapa kita di surga. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia akan janji-janjinya. Dan percayalah kepada janji firman itu, maka digenapi dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia.
Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Amin. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Barnabas di sini mengingatkan kepada semua orang yang ada pada saat itu tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah gantikan Tuhan dengan hal-hal yang lain. Jangan pernah gantikan pribadi Tuhan dengan pribadi yang lain. Tetap setialah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Dengan tegas di sini Barnabas mengatakan, saya ulangi lagi ayat yang ke-23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Mereka sudah diinjili firman Tuhan. Mereka sudah disampaikan tentang kebenaran. Mereka sudah disampaikan kepada pengharapan yang hidup itu hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Dan Barnabas mengingatkan mereka untuk tetap setia walau apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Ya. Sampai saat ini ada doa yang belum dijawab, tetap setia kepada Tuhan. Sampai saat ini ada keinginanmu yang belum terkabulkan, tetap setia kepada Tuhan. Bisa jadi, ya Tuhan sedang menuntut kesetiaanmu, baru digenapi apa yang engkau rindukan. Tuhan ingin melihat sampai sejauh mana setianya kepada Tuhan. Ya, Tuhan ingin melihat itu. Nah, ketika kita sudah lakukan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka kita akan menerima yang seharusnya kita terima dari Tuhan. Walaupun ada harga yang harus kita bayar. Ya, tidak selalu enak-enak. Pasti ada tantangan, ada kerikil-kerikil, ada yang merintangi perjalanan hidup kita. Tapi ingat, bagaimanapun keadaanmu, berapapun usiamu, ingat, tetap setia kepada Tuhan. Sekali Tuhan Yesuslah selamanya apapun yang terjadi. Amin. Amin. Lalu yang terakhir, masih ayatnya yang sama dengan yang tadi, tapi saya ambil 2 bagian dari ayat yang tadi itu tentang pengertiannya. Tetap melayani walau apapun yang terjadi. Tetap melayani walau apapun yang terjadi. Banyak rasul-rasul juga, banyak tokoh Alkitab juga yang sudah setia, yang sudah tetap melayani di hadapan Tuhan sampai mereka disiksa, dilempari batu, mereka tidak takut. Bagaimana dengan kita? Saya percaya gak ada yang dilempar batu di sini kan? Dalam melayani Tuhan gak ada ya? Iya. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tetap setia dalam melayani Tuhan? Apakah dulu kita melayani Tuhan sekarang sudah pensiun, berhenti, stop? Tidak seperti itu. Dalam melayani Tuhan sampai akhir hayat hidup kita, sampai kita sudah tidak berdaya lagi, ya. Selagi kita mampu, kita tetap melayani Tuhan. Ya. Apapun yang kita boleh punyai, apapun yang kita boleh miliki, talenta yang kita punya, kemampuan yang kita punya, kita mau pakai untuk melayani Tuhan. Bahkan kalau saya pernah melihat itu, ada orang yang dia sudah tergeletak saja, tertidur, dia masih bisa berkarya. Itu karena memang dia punya semangat, punya tujuan yang luar biasa, ingin tersampaikan apa yang dia mau. Bagaimana dengan kita? Kerinduan untuk melayani. Ya, dengan tubuh yang lemah sebenarnya kita bisa juga memakai tubuh kita untuk melayani dengan kemampuan yang kita miliki. Tidak ada batasannya. Ya, kita mau jadi berkat dimanapun kita berada. Ya, apapun kemampuan kita tetap melayani. Jangan pernah pandang manusia, jangan pernah pandang orang-orang yang ada di sekitarmu yang membuat engkau kecewa, tapi pandang kepada Yesus.
maka kita akan terus melayani di hadapan Tuhan. Tante gampang ngomongnya, tapi kalau ketemu lagi enak aja. Susah tante. Nah itu kita harus kompromi dengan pribadi sendiri dulu, harus bereskan dulu dengan diri sendiri kepada Tuhan. Ya, maka kita bisa melakukannya. Saya sendiri juga pasti seperti itu, tapi ketika saya serahkan kepada Tuhan, saya tahu motivasi pelayanan saya bukan untuk manusia, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, maka saya masih mampu untuk melayani Tuhan. Banyak orang mencibir, banyak orang ngata-ngatain, apa saja pun yang terjadi, Tuhan mampukan saya untuk saya tetap melayani Tuhan. Karena hubungan itu hanya antara saya dengan Tuhan. Yang tahu pun pelayanan saya, kesetiaan saya, ketaatan saya, hanya saya dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau kedapatan sebagai gandum, berat. Ya, mutu rohani kita, kualitas kerohanian kita tetap kedapatan seperti gandum, bukan seperti sekam yang gampang ditiup angin hilang, tidak tahu kemana rimbanya. Tapi kita mau memiliki sifat seperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk kita bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kekudusan hidup kita harus kita jaga sehingga ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, kita boleh tetap kedapatan, kita tetap percaya kepadanya dan akan bersama-sama naik ke dalam kerajaan surga pada akhirnya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat kesempatan saat ini bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk kita boleh terus tetap hidup di dalam Tuhan dan berkarya di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap percaya kepada Tuhan, punya iman yang tidak tergoyahkan, kemudian melayani Tuhan dan setia kepada Tuhan apapun yang terjadi, maka Tuhan akan siap melakukan yang terbaik buat kita. Intinya dari semuanya saya akan nyanyikan pujian melayani lebih sungguh. Salah satu saya ambil dari pujian untuk kita boleh renungkan pada siang hari ini, melayani lebih sungguh. Apapun yang terjadi Tuhan, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani. Amin. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Amin. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik dan luar biasa. Kami sudah dapatkan kebenaran firman Tuhan, di mana ciri-ciri seorang yang diumpamakan sebagai gandum kedapatan di hadapan Engkau Tuhan. Harus percaya kepada Tuhan, mempunyai iman yang tidak tergoyahkan, setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan sampai akhir hayat hidupnya. Sekalipun apapun yang kami boleh rasakan, kami boleh alami Tuhan, kami mau tetap berkomitmen untuk memuliakan Tuhan, menjaga
kekudusan hidup kami di hadapan Tuhan. Karena kami mau kedapatan Tuhan sempurna di hadapan Engkau. Sehingga sampai nanti akhir zaman Engkau datang kedua kalinya menjemput kami yang percaya. Kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan di sorga. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Mari Engkau mampukan kami untuk kami tetap Tuhan ada di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Materaikan firman-Mu yang jauh daripada sempurna ini Tuhan. Sehingga kami senantiasa boleh mengingat terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun kami tertatih-tatih, kadang kami tidak berdaya Tuhan. Tapi kami punya Allah yang memampukan kami untuk kami sanggup untuk melakukannya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Firman-Mu berhenti disampaikan, tapi kami percaya Allah Roh Kudus terus berbicara sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Terpuji nama-Mu Bapa, termulialah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sidang jemaat. Minggu ini kita sudah diberkati dengan luar biasa, melalui pujian, melalui kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan. Biarlah jemaat kita benar-benar merindukan, memiliki bobot rohani yang semakin meningkat di hari-hari penantian ini. Saya ucapkan banyak terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kiranya Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai akhir dalam ibadah kita pada minggu ini, mari sidang jemaat kita kembali bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat berkat Tuhan yang luar biasa sepanjang bulan September. Oh Tuhan, kami boleh dikuatkan, diteguhkan karena Engkau rindu Tuhan. Kami menjadi jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat Tuhan, rohani yang semakin diperkuat Tuhan di hari-hari penantian ini Bapa, agar kami boleh kedapatan layak di hadapan-Mu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan di minggu terakhir dari bulan September ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dengan setia. Berkati juga sidang jemaat-Mu yang dengan setia menopang pekerjaan Tuhan di Rehoboth Shalom ini. Dengan doa, dengan dana yang sudah mereka salurkan, Tuhan balaskan dengan berlipat-lipat kali ganda. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, warung-warung mereka diberkati, anak-anak diberkati dalam sekolahnya Tuhan. Engkau menjadi pembela bagi jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Masa depan mereka kami percayakan ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Namun hamba percaya kasih anugerah Tuhan limpah bagi keluarga kami masing-masing, bagi rumah tangga masing-masing. Hari-hari di hadapan kami percaya Engkau Allah yang penuh dengan setia akan menyertai kami. Segala puji hormat bagi nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih.
duduk sidang jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.